Channel ini adalah channel untuk membagi kebenaran kepada saudara muslim dan juga memberikan kekuatan, upgrade untuk para apologet Kristen supaya mereka mengerti seluk-beluk Islam itu di mana. Bahkan jangan terlalu menganggap orang-orang yang viral di medsos seperti Somad, Adi Hidayat, itu benar nggak dalil-dalil yang mereka ungkapkan? Atau hanya sekedar kepandaian mereka dalam berbicara atau pengakuan mereka karena kepandaiannya dan kecerdasannya menghafal dalil-dalil. Itu yang mau saya jelaskan. Kekeliruan-kekeliruan mereka ini luar biasa, saudara-saudara. Si Somad ini mengatasnamakan NU ataupun Adi Hidayat ACDC, Muhammadiyah iya, NU iya. Pendapat-pendapatnya kalau sudah berkaitan dengan NU, dia sesat, menyesatkan, saudara-saudara. Nah, video ini dia berbicara tentang bid'ah. Sebelum saya jelaskan kesalahan dia. Ada kaidah-kaidah sekarang itu, kalau nggak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contohnya nggak ada. Ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Ya, sepanjang dalilnya ada, contoh nggak ada, nggak harus diponis bid'ah dulu. Sepanjang tidak dicontohkan, digali. Kenapa nggak ada contohnya, tapi dalilnya ada? Kan sering saya contohkan. Makan daging bot, nggak ada contohnya. Ntar dulu Ustadz, kawin dengan anak kecil itu ada contohnya nggak? Ada. Syekh Puji dari Semarang itu dipenjara 6 tahun karena mengawini anak 12 tahun. Ulfa namanya. Dan dalilnya itu cukup kuat sebagai sesuatu amalan ibadah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi itu ada teladan yang baik. Uswatun hasanah. Berarti ada uswatun sayyi'ah, uswatun contoh yang buruk. Apakah mengawini anak umur 6 tahun itu uswatun sayyi'ah atau hasanah? Sedangkan dilakukan oleh Nabi, dalilnya ada. Ayo, sebelum ngomong kita adu ayat nih, adu jangkrik kita. Walaupun saya sudah 20 tahun menjadi orang Kristen, saya masih kokoh dalil-dalil yang saya hafal. Baik sebagai kader Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, bahkan ustadz di pesantren. Saya masih hafal ayat Quran. Nah sekarang saya tanya, itu jelas sekali dalilnya itu. Kemudian dia mengawini janda, menantu. Ada dalilnya. Jelas sekali. Apakah itu contoh teladan? Al-Ahzab 37. Dan Muhammad sebagai contoh buruk semua ini. Contoh buruk saya contohin ya. Dia boleh mengawini siapa saja. Bahkan ada wanita yang menyerahkan dirinya sebagai pelacur bakti. Artinya tanpa dibayar. Melacurkan diri dengan Nabi. Bahkan bibinya sendiri. Al-Ahzab 50. Al-Ahzab 52. Itu boleh pembantu yang kita tinggal di rumahnya, di rumah kita, boleh ditidur kapan saja tanpa menikah. Apakah itu teladan yang bagus atau teladan yang buruk?
Khalid Basalamah bercerita, boleh. Ayat-ayat tentang jihad disukai, yaitu ayat 300 itu. 300 ayat yang saya minta untuk dihapuskan. Ustadz. Jadi semakin viral, dia semakin enak aja menyembunyikan kesalahan dalilnya itu. Zakat pakai beras, gak ada contohnya. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma. Zakatnya pakai gandum. Berarti antumnya zakat pakai beras itu bid'ah semua. Bid'ah itu bukan itu, Ustadz. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadis itu yang dikatakan Nabi itu bukan bid'ah itu. Bid'ah misalnya melakukan sholat sunat setelah subuh, itu haram battah. Juling maling namanya itu. Juling maling. Mata juling tetapi ngelirik barang yang mau dicuri. Itu nggak boleh. Saking rajinnya saya waktu SD, sunat sebelum subuh saya lakukan, sholat subuh saya lakukan, lalu saya berdiri, sholat 2 rakaat setelah subuh. Bapak saya nggak negur langsung, dia sampai di rumah baru diomongin. Nggak boleh sholat 2 rakaat setelah subuh itu. Tapi yang tetangga pade saya negur. Wah, ini nanti diomelin sama bapak saya ini. Benar, sampai di rumah diomelin. Nggak ada orang sebandel saya waktu itu. Anak-anak sejaman saya. Bandel. Tapi ya sholat. Nakal ya nakal, ngaji ya ngaji. Ayo. Begitu. Tetapi masalah ibadah nggak boleh nakal seperti itu. Apalagi Anda menjelaskan dalil juling maling. Gitu, Ustaz. Tidak. Merumuskan ilmu itu nggak begitu. Ada kaidah-kaidahnya, ada dasarnya. Kalau belum dasar ini belum paham, jangan bicara. Itu yang berbahaya nantinya. Ada kaidah-kaidah sekarang itu, kalau nggak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang nggak ada contoh. Bid'ah melulu. Nah, saudara-saudara, sungguh di dalam diri Nabi itu ada teladan yang baik, teladan yang mulia. Tetapi begitu saya berbicara membongkar kelakuan langsung Muhammad, mereka marah. Dan itulah yang menyebabkan mereka tidak suka dengan saya. Tetapi saya tetap jujur baik di dalam kekristenan, apalagi ketika di Islam. Saya jujur untuk mengerti, memahami ajaran baik Al-Quran maupun hadis. Dan dasar utama dalil itu adalah Al-Quran. Saudara, pengertian bid'ah dibatasi dalam urusan penambahan atau pengurangan ibadah khusus, ibadah mahdhah. Misalnya seseorang menambah jumlah rakaat sholat subuh menjadi 4 rakaat atau mengurangi rakaat sholat isya menjadi 2 rakaat. Apakah toa itu bid'ah? Nah loh. Jadi pengeras suara itu bisa dikategorikan sebagai bid'ah atau barang temuan baru yang belum ada zaman Nabi Muhammad. Bid'ah sendiri dalam kajian hadis, sabda Muhammad, sunnah perilaku Muhammad, fikih hukum Islam, Muhammadiyah tidak setuju bid'ah terbagi kepada 2 macam secara umum. Bid'ah baik dan bid'ah yang tidak baik. Saya pun kader Muhammadiyah berpendapat yang sama. Ngapain ngomongin bid'ah baik hasanah dan bid'ah sayyi'ah yang buruk? Bid'ah ya bid'ah, tetapi urusan
agama. Urusan sholat, urusan puasa, urusan haji, itu nggak boleh ditambah dikurangin. Itu yang maksud dengan bid'ah. Muhammad ketika sampai di sebuah kebun, ada yang mengawinkan kurma. Sari putiknya itu dipertemukan. Lalu Muhammad bilang begini, ngapain kamu ngawinin kurma, katanya. Nah, setelah tukang kebun itu panen, jauh tinggal sedikit daripada orang-orang yang mengawinkan kurma. Lalu datang kepada Rasulullah, Muhammad, Bang Mamat, panen kami menurun sangat jauh sekarang ini. Karena ketika itu engkau melarang kami mengawinkan kurma. Apa jawab Muhammad? Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Artinya pakai HP, pakai pesawat, pakai motor, itu bukan bid'ah. Kalau mengambil bid'ah hasanah seperti itu, itulah dalil maling juling. Ya, mata maling itu ngelirik kemana ini? Apa barang yang mau diambil? Apakah orang ini ada duitnya enggak? Saya todong. Itu maling juling. Nah, dalil itu tidak bisa seperti itu, Ustadz Adi. Kalau hanya memakai dan menggunakan dalil-dalil yang berkaitan dengan urusan dunia lalu memasukkan bid'ah hasanah di dalamnya, itu kesalahan besar. Pakai toa itu bukan bid'ah. Kalau dikategorikan dengan omongan Anda. Man amala amilam fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sesuatu amalan yang tidak didasari oleh urusan kami, maka amalannya tertolak. Maka hadis tersebut menunjuk bahwa segala yang diada-adakan dalam ad-din, dalam Islam adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan tertolak. Artinya bahwa bid'ah dalam ibadah dan akidah itu hukumnya haram. Itu yang diomongkan Ustadz Adi Hidayat. Kepandaian cara memberikan paparan oke, tetapi Anda salah besar dalam hal ini. Dan kenapa pula saya harus ngomong ini, saudara-saudara? Karena makin sesat Muslim Indonesia ini oleh ustadz-ustadznya, oleh kiai-kiainya. Sudah cukuplah Habib-Habib itu menipu dan berbohong dalam cerita untuk mengungkapkan kehebatan nenek moyang mereka, bahwa Habib mereka itu mampu naik ke langit 70 kali setiap hari. Mi'raj, naik ke langit itu 70 kali setiap hari. Wali majdub katanya. Cukuplah, mereka itu sudah berbohong terus-menerus tentang Islam. Dan sekarang sudah rungkat, memalukan. Kesombongan terah mereka. Ternyata mereka bukan turunan Nabi. Mereka turunan anjing. Salah ngomong. Turunan PKI. Maaf, saya tadi serius. Lanjut kepada masalah bid'ah. Tahlilan, yasinan, mauludan, itu bid'ah. Karena tidak dilakukan oleh Nabi. Yasinan, orang ngek. Innalillahi, yasinan. Ada orang di desa saya meninggal. Pada datang yasinan. Yasin. Ya. Lama-lama sudah pada tidur. Tinggallah yang baca yasin itu berduaan dengan yang baca yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim.
Mayat itu hidup. Lalu dia ngintip yang ngaji. Ngintip yang ngaji. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yang lain pada ngantuk, yang meninggal hidup kembali, dia cekik lehernya, kemudian meninggallah yang ngaji tadi, oleh mayat tadi ditutup dengan kain dia, lalu dia pergi jalan-jalan. Bukannya kamu itu sudah meninggal dunia? Enggak, saya masih hidup katanya. Yang ngaji dicekik. Ini cerita di kampung saya. Ya cerita ciptaan saya kalau begitu. Enggak ada yang yasinan, tidak ada mauludan. Itu bid'ah. Sebagai suatu bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada tahlilan. Dilihat dari definisi bid'ah adalah segala amal perbuatan yang di zaman Nabi yang tidak ada. Melakukan bid'ah itu dosa, dan dosa tetap dosa. Memperkenalkan dan mengamalkan bid'ah dalam masalah agama merupakan perbuatan dosa dan termasuk salah satu kekejian dalam Islam yang wajib untuk segera ditinggalkan dan bertaubat daripadanya. Ini kenapa Saifuddin Ibrahim keluar dari Islam? Ya karena terlalu repot. Bicara ini, bicara itu, dolal dalil. Hanya ribut masalah dalil. Jadi agama dalil ya agama Islam. Apakah ahlul bid'ah itu kekal di neraka? Dalam ajaran Islam ada beberapa golongan manusia yang dianggap kekal di neraka. Beberapa golongan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran. Di antaranya satu golongan ahlul bid'ah, yaitu orang-orang yang melakukan inovasi dalam agama tanpa adanya dasar dari ajaran Islam yang sahih, maka neraka kekal khalidina fiha. Apakah penggunaan toa untuk azan itu bid'ah karena tidak ada zaman Nabi? Itu bukan bid'ah. Apakah pakai gigi palsu itu bid'ah? Tidak. Apakah nyemir rambut itu nggak boleh? Muhammad membolehkan semir rambut coklat. Yang hitam nggak boleh, karena itu menipu cewek. Ini urusan cewek sebenarnya. Karena ada orang yang nyemir rambutnya hitam lalu kawin, ternyata sudah tua. Nggak pantaran dengan gadis yang dipinang. Kalau Muhammad itu tidak nyemir rambut, tapi dimerah-merahin pakai pacar, daun pacar. Lalu menarik Aisyah, dan seterusnya. Cuman saya mau ngomong kepada Ustadz Adi Hidayat, apakah mengawini wanita di bawah umur itu bid'ah? Itu. Di Arab sana itu rame-rame kawin dengan anak kecil. Nah, ada satu pasang, malam pertama anak kecil itu meninggal dunia. Langsung meninggal besok paginya. Tahu nggak kenapa? Ternyata kena benda tumpul berkarat. Salah lagi, ngelucu saya ini. Ya karena ya nggak pantas mengikuti Nabi seperti itu. Jalan satu-satunya meninggalkan agama itu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa dalam memberikan bantuan kepada penginjil di Indonesia. Saya sudah mulai bendahara itu mengirim kemana-mana. Terima kasih banyak. Sebaiknya tidak meminta-minta untuk menginjil, tetapi karena ini kaum murtadin,
mereka memang keberadaannya sederhana, bahkan untuk membangun pos-pos murtadin sudah mulai dikerjakan. Saya tidak bisa menyebutkannya di mana karena kaitannya dengan saya ini nanti dicurigai oleh Muslim Kadrun Indonesia, PKI, Partai Kadrun Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.